فبأي آلاء ربكما تكذبان. Ini bertanya tentang sahabat dengan nama tertentu yang sering dinukil oleh orang-orang sufi. Ya, ada saja, saya tahu ya nama yang disebut ini. Cuman saya itu tidak senang jalan orang itu menyampaikan agama dengan metode para tukang kisah. Beda ya antara orang yang membawakan pelajaran sejarah, menukil kisah dengan metode ahli ilmu, dengan penukilan kisah dengan metode para tukang kisah. Al-Qassas namanya. Al-Qassas ini ditulis tulisan-tulisan memperingatkan tentang bahaya mereka. Nah ini sekedar cerita-cerita saja. Kadang dia tidak tahu dari mana asal usulnya. Dari mana asal usulnya. Kadang dari sumber yang dusta pun dipercaya. Dan dari kedustaan yang paling banyak disebar terkait dengan kisah Tha'labah. Itu kedustaan terhadap sahabat mulia. Iya. Katanya dia menjadi sebab orang yang minta bersumpah kalau diberi harta dia akan bersedekah, begitu dapat harta tidak bersedekah. Tha'labah ini sahabat hadir di perang Badar. Itu meyakinkan hadir di perang Badar beliau. Orang yang hadir di perang Badar itu Rasulullah bersabda bahwa Allah telah berfirman, "I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Lakukan apa yang kalian mau lakukan, aku telah ampuni kalian. Itu orang-orang yang hadir perang Badar. Iya. Makanya banyak dari sebagian tukang kisah di masa ini itu harusnya berlaku seperti hukum sebagian ulama yang mengatakan kalau ada yang berdiri di atas mimbar lalu dia bercerita bahwa Nabi Daud itu katanya pernah mengirim seorang prajuritnya gara-gara ingin menikahi istrinya, maka kata ulama tersebut, siapa yang saya dengar baca kisah itu, saya akan cambuk dia 80 kali. Tahu hukuman cambuk 80 kali? Itu hukuman orang yang menuduh perempuan baik-baik berzina, tidak punya bukti. Ini menuduh seorang nabi. Menuduh seorang nabi dengan kekejian. Nggak masuk akal. Nah ini banyak kan antum pernah dengar kisah itu kan? Nabi Daud. Itu diceritakan oleh orang-orang. Apalagi kita Tha'labah ini, kalau datang Ramadan itu cerita tentang Tha'labah, tidak tahu asal usulnya. Banyak kisah-kisah tersebut disebarkan. Iya. Jadi orang-orang sufi itu lebih parah lagi. Ini tadi saya berbicara ini sebagian orang yang dianggap kenal sunnah, tapi itu kan dongeng. Iya. Belajar dari kenal sunnah tapi metodenya metode tukang kisah. Itu tidak berjalan ya. Ahli sunnah itu terkenal dengan kedetailan. Bukan tidak ada kisah itu sering. Kita sebut kisah-kisah, tapi ada yang bermanfaat dari biografi rawi, dari kisah dari Al-Quran, kisah dari hadits, ya kisah yang syah dari sahabat Rasulullah SAW, tapi dengan metode ilmiah. Metode ilmiah. Baik, itu pertanyaan bagus tadi ya. Saya ingatkan supaya di pembahasan sirah itu, makanya saya bilang kemarin itu orang belajar sirah itu perlu guru, supaya antum diajari cara metode ilmiah di dalam sirah itu. Terbiasa dengan metode ilmiah. Ya, tapi kalau senang baca-baca saya, itu nanti seperti sebagian manusia itu. Banyak kisah-kisah anehnya. Kisah-kisah anehnya. Iya. Yang kadang tidak masuk di asal usul. Saya pernah lihat ada orang yang berkisah katanya tentang perempuan yang bersedekah dengan rambutnya. Itu dipakai jihad fisabilillah. Itu kisah mengandung kemungkaran di dalam pembahasan akidah. Bisa dinukil oleh orang katanya ahli sunnah. Itu tidak cocok yang seperti itu ya. Itu ada metode ilmiah di dalam hal-hal yang seperti itu. Ada buku-buku yang ditulis dari para salaf terdahulu. Misalnya Tahdhirul Khawas min Fitnatil Qassas. Memperingatkan orang-orang khusus dari bahaya tukang kisah. Iya. Karena kerjanya membawakan cerita. Karena tabiat manusia itu senang dengar cerita.
Iya, senang dengar cerita. Jelas ya? Nah, ini ada sebagian dai seperti itu. Karena miskin dalam ilmu, kurang modal dalam ilmu, dia cari metode yang gampang orang terima. Metodenya kisah. Kalau sekedar berkisah semua orang bisa berkisah itu. Tapi kalau dia punya ilmu, nah di situ sebenarnya ilmu itu, dari ilmu yang dia sampaikan itu sudah menarik pada datnya ilmu yang dia sampaikan. Iya. Jadi dia bicara di mana saja orang senang dengar pasti. Karena yang disampaikan itu ilmu. Jelas ya? Yang disampaikan ilmu, dia tahu metode ilmunya. Nah, jadi jangan salah memahami. Oh, kita harus dakwai orang, kita cari hal yang paling bagus masuknya. Nah, kita masuk dari arah kisah-kisah. Baik kalau dia tahu ilmu di dalam hal itu nggak ada masalah ya. Tapi kalau sekedar berkisah saja itu tadi kadang keluar dari jalan ya. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya.